ini butuh sebuah gerakan yang artinya butuh dengan infrastrukturnya berupa anggaran nih. Didukung dengan pola anggaran. Pasti. Artinya harus ada gerakan yang masif. Untuk menciptakan gerakan itu pasti butuh anggaran. Dan saya ingin tanya, memang anggaran saat ini bagaimana? Kalau gitu aja, kan gampang. Baik pemirsa, kembali lagi di Pos Ronda 99 dengan tema Kota Tasik waspada KLB DBD atau demam berdarah bersama Pak Kadis, Pak Gilman dan Kang Lutfi. Monggo Bang, lanjut lagi Bang. Kang Lutfi, masih dilanjut soal tadi. Siap. Soal 3M tadi kan, benar-benar juga itu tanpa disadari. Apakah memang jangan-jangan naiknya DBD itu karena memang banyaknya tempat cuci tangan yang memang tidak diperhatikan airnya, gitu loh. Sistem buangannya Pak Kadis. Iya. Apakah sudah ada survei ke sana kah atau seperti apa? Iya. Apalagi apa? Oh iya, buka. Silakan. Ya memang betul. Saatnya mungkin sekarang ya kita mesti berpikir pembangunan yang berwawasan kesehatan. Tidak boleh lagi sekarang abai terhadap kesehatan. Sekali menggeliat urusan kesehatan, urusannya triliunan rupiah. Gitu kan? Sekali menggeliat itu karena ini makanya itu dan dampaknya kemana-mana. Betul. Makanya sekarang kami dari kesehatan itu sangat berharap sekarang pembangunan itu harus mulai memikirkan yang berwawasan kesehatan. Dari Pak Dewan setuju nggak? Pembangunan berbasis untuk kesehatan? Ya, tentu kita akan mensupport itu dan ini tentu untuk kebaikan masyarakat Kota Tasik ya. Ini dan ini harus emang digalakan gitu, digalakan supaya masyarakat itu betul-betul hidup sehat. Karena sehat itu nomor satu ya. Gitu. Kita banyak uang, sakit nggak bisa dinikmati kan. Seperti itu. Jadi emang sehat dulu. Kalau sehat nggak punya uang kita bisa cari kan. Artinya seperti program itu. Pemerintah lebih kepada pembangunan itu di bidang kesehatan. Iya, itu porsi anggaran pemerintah itu emang harus besar untuk kesehatan. Karena ini juga untuk masyarakat secara luas kan, masyarakat banyak seperti ini. Saya nangkapnya begini. Ketika bilangnya harus besar, memang saat ini kecil. Ya, Pak Kadis yang bisa jawab kayaknya. Langsung. Kang Lutfi barangkali bisa tahu, barangkali ada ini nggak komentar nggak Kang Lutfi? Komentar yang tadi berbicara masalah DBD ini kan. Masalah anggaran? Oh, bukan. Anggaran. Kalau masalah anggaran gini, saya juga masih sederhananya mempertanyakan ya, Pak ya. Kalau berbicara DBD ini kan sampai hari ini ya, itu kan saya belum pernah mendengar ada perda atau payung hukum yang menangani tentang DBD ini. Sehingga ketika berbicara masalah DBD gitu kan, harus menganalisa kan, seperti COVID, kita analisa dulu, kita ketahui peta sebarannya dulu, per kecamatan Nah hari ini kan tidak ada. Kan ada yang namanya Pokjana atau apa namanya, kelompok kerja operasional. Nah, semacam itu kan. Namun hari ini kan saya juga tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Nanti itu kan ada kaitannya nanti di payung hukum itu akan berbicara tadi seperti kata Pak Dewan itu kan berbicara jumantik, juru pemantau jentik. Dan nanti kan secara teknis itu kan ada apa PJB PJB kan, pemeriksaan jentik berkala dan pemeriksaan jentik rutin, dan itu biasanya secara teknis dari orang-orang relawan masyarakat itu kan bawa buku tuh, lalu nempel di jendela rumah bahwa rumah ini ada jentiknya. Nah hari ini kan belum ada juga. Lalu berbicara tindakannya kan harusnya ini harus di pencegahan atau bahasanya di akhir, berbicara pengobatan maksudnya, berbicara tindakan kuratifnya lah. Nah, tadi teh dengan abad teh itu. Nah, si petugas itu membawa itu. Nah, hari ini kan saya belum mendengar Pak Kadis, hapunten Pak Dewannya. Nah, intinya gitulah, berbicara payung hukumnya belum ada sehingga dalam pelaksanaannya pun saya sendiri dan hasil kajian teman-teman saya merasa dilihat belum terlalu matang dalam hal ini sehingga ada kecolongan dan sebagainya, sampai
di bulan Mei itu sangat tinggi loh itu. Nah, dari Pak Dewan nih, ini masalah perda ya. Masalah perda tentu ini salah satu opsi dan ini biasanya opsi terakhir ya seperti itu. Dan kita juga kalaupun emang itu harus diperdakan, dibikin perdanya, kenapa tidak kan seperti itu. Tetapi sebelum sana, Kang Lutfi setuju nggak kalau misalkan opsi terakhir perda itu? Oh, jelas harus ada karena berbicara DBD ini bukan maksudnya bukan 5 tahun sekali atau semacam COVID, tahun, kan, tapi kan ini sepanjang tahun, maka sudah harus sepanjang tahun ya. Nah, kata Pak Kadis kan sepanjang tahun nih hari ini berbicara DBD ini, maka harus ada payung hukum yang jelas untuk menanggulangi berbicara masalah DBD, gitu kan. Ya, kalau bicara masalah perda ini juga mungkin ntar kita dibicarakan di DPRD apakah ini emang termasuk program apa yang harus diprioritaskan atau tidak. Ini harus melakukan juga kajian karena perda juga tidak murah ya seperti itu. Yang kedua, saya lebih ingin menekankan bahwa ikhtiar dari Dinas Kesehatan untuk pencegahan ya ini harus lebih dimaksimalkan. Ini harus betul-betul di backup dengan anggaran yang kuat dan juga program juga. Saya kira kalau programnya udah ada, udah bagus gitu, tinggal diterapkan, dilaksanakan secara masif. Untuk menerapkan ini tentu harus ada daya dukung anggaran yang cukup. Kalau tidak ada ya susah seperti itu. Seperti misalkan untuk menggerakkan Jumantik lah, kader Jumantik misalkan di semua RT atau RW lah, tingkat RW misalkan. Kita tahu kan RW di Kota Tasikmalaya itu berapa kan itu. Untuk menggerakkan itu tidak tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan, itu harus banyak dan ini tentu lebih juga kepada kebijakan anggaran juga. Saya tentu dari Komisi 4 selalu mendukung Pak Dr. Uus sebagai mitra kami ya untuk kepentingan masyarakat, apalagi untuk kesehatan. Ini kesehatan ini suatu hal yang penting sekali, nomor satu lah kita. Itu seperti itu. Pak Gilman, kalau boleh saya potong, dari tadi kan kita bicara anggaran nih. Kalau misalnya kedengeran sama masyarakat agak tabu, artinya untuk menggerakkan itu semuanya anggaran lagi, kembali ke anggaran lagi. Ada goodwill lah dari kita, dari anggota DPRD, dari Dinas Kesehatan gitu kan. Ada political will yang memang bukan tertumpu pada anggaran gitu loh Pak. Gimana? Dan kalau misalnya masyarakat dengernya anggaran lagi, COVID udah gede gitu kan. Gimana tuh? Ada nggak sih solusi sebetulnya? Gini lah, taruh sekarang justru adalah masa-masa berbaktinya Pak Gilman kepada konstituen. Kamari makan tuh di anggaran oge ngawurkeun anggaran malahan gitu kan. Nah, justru sekarang masyarakat jangan bicara lagi di depan masyarakat tentang anggaran mungkin. Hey, ayo, mana political will dari teman-teman DPRD, monggo Pak. Ya, betul ya. Emang kita jadi DPRD itu risikonya harus serba bisa, serba tahu ya. Itulah jadi DPRD ya. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa ini masyarakat itu untuk menyadarkan dan untuk membentuk budaya bersih itu, sehat itu kan susah gitu kan, tidak bisa dengan waktu yang singkat. Ini harus ada kerja keras dan juga harus terus continue gitu kan, terus-terusan. Nah, untuk menyadarkan itu, untuk supaya memotong itu supaya cepat gitu, ini harus ada gerakan. Betul. Misalkan dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah seperti ini. Kalau saya ini mudah-mudahan nanti teman-teman dari DPRD ini menyadarkan kebersihan masyarakat ini sama dengan menyadarkan bagaimana Anda memilih saya dulu. Nah, gitulah kurang lebih ya. Oke, Bang ya. Gitu kan. Gini Bang. Ini berdasarkan penelitian nih, masyarakat itu bukan tidak tahu. Iya. Tidak sadar. Iya. Mereka itu tahu bahwa hidup bersih itu harus dan hidup tidak bersih itu berisiko terhadap penyakit. Betul. Iya. Apalagi dengan DPD gitu.
Yang jadi masalah masyarakat itu sekarang itu, masyarakat di bawah itu, yang pertama tadi budaya, yang kedua mereka itu dipusingkan dengan kebutuhan sehari-hari. Benar. Ya, untuk makan misalkan besok pun dia itu masih bingung kan gitu. Ya, itu fenomena yang terjadi di masyarakat. Oke, baik. Dan Oke. Saya udah nangkep nih. Jadi persoalannya begini, Kang Andi, kalau saya ini butuh sebuah gerakan yang artinya butuh dengan infrastrukturnya berupa anggaran nih. Didukung dengan pola anggaran. Pasti. Karena untuk gerakan yang memang karena di Kota Tasikmalaya dianggap ini adalah tinggi, bahkan sekarang sudah mencapai 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya harus ada gerakan yang masif. Nah, untuk menciptakan gerakan itu pasti butuh anggaran. Dan saya ingin tanya, memang anggaran saat ini bagaimana? Kan gitu aja, kan gampang. Apakah besar atau kecil? Jadi kalau misalkan sekarang bicaranya butuh anggaran, memangnya saat ini? Gini Kang, kalau bisa potong nih. Siap. Iya. Ini sekarang DBD meningkat luar biasa ini karena kemarin itu kita fokus untuk penanganan COVID. Semua misalkan daya upaya di Dinas Kesehatan semuanya kita bahkan itu fokus terhadap COVID. Betul. Ya. Padahal di sisi lain ini ada bahaya DBD yang mengintip. Iya, yang tidak kita yang kecolongan lah, ya gitu. Sehingga emang DBD ini membludak. Kita bisa lihat, ya, membeludaknya bulan apa, ya. Itu kan sesuai dengan emang kondisi COVID, penanganan COVID kita itu lagi betul-betul puncak seperti itu. Itu lagi banyak-banyaknya tempat cuci tangan. Yang penasaran abdi kan ngobrolkeun anggaran alit ageng tadi. Tapi kalau berbicara masalah kembali ke dasar gitu kan, berbicara anggota dewan yang terpilih yang hari ini katakan wakil rakyat gitu kan. Maka dalam pelaksanaannya kan banyak ada punya tupoksinya. Maka dalam penyelenggaraannya tadi berbicara Perda, ini kekurangan anggaran nih. Kita kan sudah diuji melalui tahapan pemilihan, berarti kan masyarakat ini mempercayai ya Kang ya. Mohon maaf ya Kang ya, gini. Artinya ketika berbicara tadi itu mengenai anggaran itu, maka harus dewan ini kan harus mempunyai insting yang positif, insting yang kreatif, inovatif dan solutif. Jadi tidak melulu dengan anggaran besar atau kecil pun sebenarnya bisa. Kecil pun sebenarnya bisa. Orang anggota dewan ini kok udah diuji kalau selayaknya kan ada amanat nih, berarti bisa nih gitu. Dengan anggaran kecil pun saya yakin bisa ketika berbicara solutifnya harus gimana, kreatifnya harus gimana gitu kan. Pasti artinya HMI ngedukung gitu ya? Sangat mendukung. Oke. Ini harus jadi baik. Nah itulah ya pemirsa seperti biasa ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pos Roda 99. Kita akan kembali setelah yang mau lewat ini.